Buat seluruh jemaah sepak bola yang hari ini matanya merah bukan karena begadang ibadah, tapi karena nahan tawa lihat hasil pertandingan kemarin. Selamat datang di rekap pertandingan klub kesayangan, tempat di mana tim besar mendadak jadi donatur poin dan tim kecil mendadak jadi pembantai raksasa. Tolong kasih tahu ke panitia Piala FA, tropinya mending disimpan di Pegadaian saja. Soalnya tim-tim yang katanya kandidat juara malah pada rontok kayak rambut kena sampo palsu. Sebelum kita bedah satu-satu, kita sapa dulu fans Manchester United yang akhir pekan ini wajahnya cerah banget, glowing maksimal melebihi skincare mahal. Kenapa? Ya karena timnya libur. Gak main di Piala FA itu ternyata sebuah anugerah ya. Gak perlu senam jantung, gak perlu maki-maki back, dan yang paling penting gak perlu ngerasain malu kalah sama tim antah berantah. Izin buat fans MU yang sekarang lagi di posisi paling nyaman, duduk manis sambil ngopi, nonton rivalnya pada dibantai sambil sesekali bilang, untung tim gue gak main. Tapi yang paling kasihan, siapa lagi kalau bukan fansnya Arsenal. Aduh, meriam London, meriam London. Izin ya, ini meriam atau kembang api sisa tahun baru. Kok melempemnya nggak kira-kira. Di babak ketiga Piala FA kemarin, Arsenal resmi dikasih paham sama Southampton. Padahal si Southampton ini sekarang lagi berjuang di kasta bawah di Liga 2 alias Championship. Tapi mereka sukses bikin skuad Mikel Arteta kelihatan kayak tim anak sekolah lagi latihan fisik. Arteta mungkin mikir, lawan tim Liga 2 aja, pakai pemain lapis kedua aja juga cukup. Ternyata lapis keduanya malah kayak kerupuk lembek total. Southampton mainnya bener-bener setelan preman. Gak peduli lawan mereka pimpinan klasemen Premier League. Bola dihajar, kaki disikat, dan hasilnya 1 gol cukup buat bikin Arsenal angkat koper lebih awal. Fans Arsenal yang biasanya paling berisik di Twitter sekarang mendadak jadi pengamat burung, diam 1000 bahasa. Mau sombong gimana? Kalahnya sama tim yang bahkan buat cari logo di TV aja harus scroll ke bawah banget. Kayaknya Arsenal emang lagi mode sedekah, atau mungkin mereka ingin fokus ke Liga Premier League. Alasan sih itu. Bergeser ke pertandingan lainnya yang ternyata bikin berat sebelah, Manchester City versus Liverpool di Piala FA. Izin nih buat fans Liverpool, kalau kalian merasa bumi hari ini berputar lebih lambat, itu mungkin karena beban malu yang terlalu berat. Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola bener-bener lagi pakai setelan dewa. Liverpool yang biasanya punya mentalitas happy metal, semalam mainnya kayak musik keroncong, lambat dan bikin ngantuk. Erling Haaland kayaknya dapat asupan protein berlebih sebelum tanding. Dia nggak cuma lari, tapi kayak narik gerobak berisi bek-bek Liverpool di belakangnya. Dan akhirnya City menang telak dan Liverpool resmi menyusul Arsenal ke pintu keluar Piala FA. Kayaknya fans Liverpool sekarang lagi sibuk nyari alasan. Piala Liga sama FA nggak penting, kita fokus ke 4 besar champion aja. Halah. Klasik banget alasannya fans Liverpool. Akuin aja kalau musim ini kalian cupu. Tapi kalau bicara soal bantai-membantai, kita harus terbang ke Italia, ke Serie A. Di sana ada Inter Milan yang benar-benar gak punya rasa kemanusiaan sama sekali. AS Roma yang katanya lagi mode bangkit bareng pelatih baru, malah dijadiin samsak tinju sama Inter Milan. Skornya gak tanggung-tanggung, 5-1. Ini pertandingan bola atau skor futsal ya? Banyak benar. Inter mainnya bener-bener satset dasdes. Lautaro Martinez gak kasih napas sedikit pun buat pasukan serigala Roma. Setiap kali Roma pegang bola, pemain Inter langsung datang kayak debt collector mau nagih utang. Izinnya buat fans AS Roma, mungkin sekarang saatnya kalian ganti hobi deh. Jangan jadi fans bola, tapi jadi pengamat interior stadion aja. Soalnya kalau lihat permainannya bener-bener bikin mata perih. Inter sekarang kokoh banget, auranya udah kayak king yang lagi pamer kekuatan depan rakyat jelata. Roma ya kembali ke habitat aslinya, tim yang hobi banget bikin fansnya kecewa di momen-momen krusial. Terakhir kita mampir ke Spanyol, La Liga, tempat dimana drama terjadi lebih hebat dari sinetron ajab. Real Madrid, sang raja Eropa, sang pemilik DNA Liga Champion, semalam malah kena prank di kandang Real Mallorca. Izin nih buat para fans Real Madrid, tolong jangan sombong dulu soal trofi UCL. Saya tahu memang kaulah yang terbanyak soal piala UCL, tapi kalau lawan Mallorca aja kalah, ya gimana ya. Madrid mainnya bener-bener mode bingung semalam. Vinicius lari sana sini, gak ada juntrungannya. Bellingham yang biasanya jadi penyelamat
malah kayak lagi main petak umpet, gak kelihatan sama sekali. Sedangkan Real Mallorca bener-bener pakai strategi parkir bus tingkat 7. Madrid muter-muter bola sampai penonton di tribun ketiduran, dan lewat satu serangan balik kilat, gawang Madrid jebol. Fans Madrid sekarang lagi sibuk nyalahin wasit, nyalahin rumput, sampai nyalahin jadwal yang katanya padat. Sedangkan Real Mallorca merayakan kemenangan kayak habis juara dunia. Sementara pelatih Real Madrid cuman bisa angkat alis tinggi-tinggi. Dan parahnya, penderitaan fans Madrid nggak hanya cukup sampai di situ. Makin lengkap karena di pertandingan lain, sang rival abadi yaitu Barcelona sukses bikin Atletico Madrid nangis di pojokan. Atletico, katanya kalian adalah tim pertahanan terbaik. Tapi di depan Lewandowski yang usianya udah 37 tahun, kok pertahanannya kayak serapuh hati yang lagi patah. Barcelona mainnya tenang banget, 1-2 sentuhan dan bam, gol. Kemenangan atas Atletico ini bukan cuma soal 3 poin, tapi soal harga diri. Siapa penguasa Spanyol sebenarnya minggu ini? Fans Barca sekarang lagi terbang tinggi, sementara fans Madrid harus sabar kena bully di grup WhatsApp kantor. Kayaknya di Spanyol minggu ini warnanya bukan putih, tapi merah biru khas Katalan. Segitu aja, gimana menurut kalian dari semua tim besar yang tumbang minggu ini? Siapa yang paling memalukan? Apakah Arsenal yang kalah dari tim kasta bawah, atau Madrid yang kena prank sama Real Mallorca? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Bye.